kesetiaan di hidupku. Hanya Kau Tuhan yang membuat hidupku indah. Hanya Kau Tuhan yang membuatku terpesona dalam kasih-Mu. Untuk kesetiaan di hidupku. Sekarang ku bersorak megahkan nama-Mu. Hanya Kau Yesus kami beri puji. Bukan menari sambut Sang Raja. Angkat panji-panji untuk kebesaran-Nya. Hanya Kau Tuhan yang membuat hidupku indah. Hanya Kau Tuhan yang membuatku terpesona dalam kasih-Mu. Untuk kesetiaan di hidupku. Hanya Kau Tuhan yang membuat hidupku indah. Hanya Kau Tuhan yang membuatku terpesona dalam kasih-Mu. Untuk kesetiaan di hidupku. Sekarang ku bersorak megahkan nama-Mu. Hanya Kau Yesus kami beri puji. Bukan menari sambut Sang Raja. Angkat panji-panji untuk kebesaran-Nya. Sekarang ku bersorak megahkan nama-Mu. Hanya Kau Yesus kami beri puji. Bukan menari sambut Sang Raja. Angkat panji-panji untuk kebesaran-Nya. Megahkan nama-Mu. Hanya Kau Yesus kami beri puji. Bukan menari sambut Sang Raja. Angkat panji-panji untuk kebesaran-Nya. Baik, shalom. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Mari kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Kami juga menyapa yang melalui online, yang mengikuti melalui streaming YouTube, juga Radio Sejahtera FM. Kita percaya ada sukacita yang luar biasa juga di rumah-rumah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan memberkatakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Maka kami menaikkan pujian, pengagungan, hormat kami bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Kau Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sejak memuji Tuhan katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Saya yakin kita pagi hari ini mau bernyanyi bersuka cita untuk Tuhan kita yang hidup. Amin. Boleh lambaikan tangan kepada kanan
akhiri kita sapa saudara-saudara kita yang di rumah. Kita juga mau memuji Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan kita, mengangkat suara, menaikkan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Mari katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari Tuhan lebih keras lagi yang di rumah, katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Bersama, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia hadir di tempat ini. Amin. Nyanyi puji Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Baik kudusnya di tempat ini, Yesuslah hadir. Di rumah-rumah juga Tuhan sudah hadir, dan sukacitanya turun. Oh, sukacita bangun, baik kudusnya.
Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, artinya kami berkesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah Allah kami yang hidup, yaitu Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari ma Tuhan boleh lebih keras lagi. Bapak Ibu yang di rumah, kita satu suara katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu, Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya Yesus kami, penolong kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Biarlah kami setiap hari memuji Engkau. Biar mulut kami penuh dengan pujian, hati kami limpah dengan syukur. Sebab Kau Allah penghibur, pelindung, menara kami. Ini umat-Mu datang di hadapan-Mu, Yesus. Kami mengangkat hati kami, kami membawa syukur kami, kami membawa pujian kami, menyembah Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi
sembah Allah kita. Mari bersekutu, bersehati, meninggikan nama Yesus Tuhan. Saat namamu ditinggikan, kau menarik banyak jiwa datang menyembahmu, mengaku kau Yesus Tuhan Allah, Raja kami, Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Daladabaya sekaralada. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia hadir di tempat ini, kita mau meninggikan Tuhan kita. Daladabaya sekaralada. Daladabaya sekaralada ya takkan kiraladabaya senabo. Engkau ada di sini. Kami bawa hati kami yang bersyukur. Kami naikkan syukur pujian bagi Yesus. Engkau Allah yang kudus, 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 kudus. Dia ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan Dia ada di manapun. Dan kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Mari angkat kedua tangan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ya Allah yang kudus, yang layak disembah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Engkau kudus Tuhan. Our God. Yes, hallelujah. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Layak ditinggikan. You are worthy, Lord. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Kau yang layak terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan.
Kami bersyukur Bapa, kami ada di dalam hadirat-Mu. Hanya oleh kuasa darah Yesus kami memperoleh keberanian untuk dapat masuk dan menikmati hadirat-Mu. Kami percaya hari ini ya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kau meneguhkan kami yang lemah. Kau menguatkan kami, menolong kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Membawa kami terus ada di dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Membuat kami terus bertumbuh, berakar di atas kebenaran firman-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang tidak terbatas memeteraikan setiap firman yang sebentar kami akan dengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua dan juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Pagi hari ini atau hari ini saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan atau khotbah yang bertema melihat dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu, tanpa terasa hari ini adalah minggu yang terakhir dan karena bukan tahun kabisat jadi tidak ada tanggal 29 Februari ya. Jadi hari ini adalah hari atau bulan tanggal terakhir di Februari, besok sudah bulan baru ya, Maret tahun 2021. Itu juga menandakan bahwa pandemi ini tepat di Indonesia ya. Kalau kita boleh tandai terutama di gereja, di tempat kita beribadah, di tempat ini Maret adalah bulan 1 tahun ya lamanya pandemi ini sudah berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi terlebih daripada itu, hari ini kita boleh bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan Yesus baik, menyertai, memelihara, menolong setiap kita tepat pada waktunya. Haleluya. Bapak Ibu, sudut pandang dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan itu bicara tentang cakupan sudut bidik lensa terhadap gambar atau sebuah bidang. Jadi kalau kita lagi foto gitu ya, sudut pandang, perspektif, ya itu tentang sebuah gambar atau objek yang saudara dan saya lihat. Itu sudut pandang. Atau dalam arti lain cara kita melihat sesuatu. Cara kita melihat sesuatu. Nah oleh karena itu adalah sangat penting buat saudara dan saya mengerti untuk dapat melihat atau memiliki cara pandang yang benar di dalam kekristenan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita percaya kalau cara pandang kita benar, maka tindakan kita benar. Karena apa? Karena tindakan Bapak Ibu Saudara akan ditentukan oleh cara pandang kita. Setuju katakan amin. Saudara jalan kaki, saudara ya tahu ada selokan, saudara either melompat atau mencari jalan lain. Betul Bapak Ibu Saudara? Saudara melompat kenapa? Karena saudara lihat di situ ada kubangan, di situ ada selokan. Oleh karena itu tindakan kita itu selalu ditentukan dari apa? Cara pandang kita. Oleh karena itu kalau cara pandang kita pagi ini atau hari ini kita benar, cara pandang kita, cara melihat kita tentang dunia, cara melihat kita tentang segala sesuatu, tentang kehidupan ini benar, maka tindakan kita juga benar. Oleh karena itu hari ini saya menyatakan melihat dari sudut pandang Tuhan. Dari mana kita belajar? Dari sekali lagi dari tokoh yang namanya Yusuf. Berapa hari-hari ini, minggu-minggu ini saya kembali kepada perjanjian lama dan kembali kepada tokoh-tokoh yang ada di sana. Mari buka Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Sudah tahu cerita Yusuf ya, beberapa waktu juga sudah disampaikan, tapi biarlah ini mengupas dari sudut pandang yang lain. Ayat 4, demikian firman Tuhan, saudara bisa mengikutinya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak menendam, Yusuf tidak punya dendam, Yusuf tidak marah terhadap saudara-saudaranya. Padahal mereka telah membuang dan bahkan menjual Yusuf untuk menjadi budak. Saudara kemudian berpikir, wah ini pasti Yusuf ini baik sekali ya, luar biasa. Makanya ditulis dalam Alkitab. Makanya Musa menuliskan Yusuf itu ya dalam banyak pasal di kitab Kejadian. Saudara, mari kita lihat sungguh-sungguh kehidupan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya anugerah Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupannya. Betul Bapak Ibu? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kalau Yusuf tidak dapat anugerah Tuhan, ya rencana saudara-saudaranya untuk membunuh dia pasti terjadi. Tapi Ruben katakan, jangan dibunuh deh. Ya, lalu Yehuda mengiyakan, udah juga setuju nggak usah dibunuh. Kalau gitu dijual aja jadi budak. Ya, dijual aja jadi budak. Keluputan Yusuf dari kematian menunjukkan bahwa anugerah Tuhan berjalan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi center, yang menjadi pusat dari seluruh cerita Yusuf adalah sesungguhnya Tuhan yang begitu baik menyelamatkan umatnya. Yang setuju katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, karena sesungguhnya seluruh cerita di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan kasih dan karya keselamatan yang datang daripada Tuhan yang saudara dan saya sembah. Ayo beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Haleluya. Mau itu Yusuf, mau itu Musa, mau itu yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama dari apa yang kita bisa baca hari ini. Yusuf berkata kepada saudaranya, marilah dekat-dekat. Dia akhirnya berbuat baik, ya, menyelamatkan saudara dan keluarga besarnya. Dia nggak ada dendam. Saudara, kalau hari ini saudara belajar memandang dari sudut pandang Tuhan, ketika itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf dimampukan untuk berdamai dengan dirinya dan saudara-saudaranya. Yang setuju katakan amin. Dia bisa menerima keadaan, saudara. Adalah sangat sulit buat Yusuf untuk menerima keadaan. Sebelum dia dapat mengampuni saudara-saudaranya, adalah sangat sulit buat Yusuf untuk menerima keadaan, betul nggak? Dia punya masa depan yang cerah, dia punya mimpi yang luar biasa, mimpi yang besar, semuanya tunduk pada dia. Ternyata ketika dia buka matanya, ya semua mimpi itu tidak pernah kejadian. Belasan tahun dia ngalami dari satu sengsara kepada sengsara yang lain. Ya, dia dibuang, masukin sumur, dijadikan budak, saudara, masuk penjara. Mungkin dia berpikir, waduh, untuk apa aku hidup? Aku ini orang yang tidak berguna. Ya, harusnya aku ini sekolah, harusnya ini aku jadi seseorang yang dapat dibanggakan, tapi hari ini aku jadi budak. Saudara, adalah sangat sulit buat Yusuf untuk dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau hari ini kita membacanya di dalam Kejadian yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, pasal yang keempat, 45 ayat 4 sampai 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, Yusuf dimampukan untuk berdamai dengan dirinya dan mengampuni saudara-saudaranya. C.S. Lewis pernah berkata, menjadi orang Kristen, perhatikan ini, berarti kita mengampuni dosa yang tidak termaafkan. Karena apa? Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak ngampuni orang karena saudara baik. Saudara nggak memaafkan orang karena orang itu layak untuk dimaafkan. No, kita dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang yang dosanya tidak termaafkan. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni terlebih dahulu dosa yang tak termaafkan dari hidup Bapak Ibu Saudara. Di atas kayu saliblah kematian dan kebangkitannya menunjukkan
bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan saudara dan saya yang tidak termaafkan, yang merah seperti karmisi, sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Dengan sebuah kebenaran itulah Bapak Ibu, saudara dan saya dimampukan untuk dapat mengampuni sesama. Yang percaya katakan, amin. Susah Pak, iya. Angel Pak, setuju. Saya maafin Pak yang kecil-kecil Pak, tapi saya simpen satu. Ada orang bukan nyimpen tabungan saudara, tapi nyimpen kesalahan orang, haleluya. Saya ada buku kuning Pak, apa kuning? Warnanya kuning, bukan Pak. Itu menyimpan ya dosa-dosa dari teman-teman saya, haleluya. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka lakukan apa terhadap saya akan buka Pak. Saya ingatkan lagi dosa mereka terhadap saya, haleluya. Saudara, pengalaman kasih karunia, anugerah, bahkan pengampunan dosa. Dosa kita yang tidak termaafkan telah diampuni, dipakukan di atas kayu salib lah. Itulah yang akan memampukan saudara dan saya mengampuni dosa kita dan bahkan dosa orang lain yang bersalah kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yusuf dengan santai, ayo dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini bukan karena dia udah jabatannya tinggi, bukan karena dia udah hartanya banyak. Saudara, kalaupun itu terjadi, saya percaya ada sesuatu dalam dirinya yang tetap mengganggu. Tapi dia plong. Kenapa? Karena dia tahu, dia merasakan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni dosa yang tidak termaafkan dari dirinya. Yang setuju katakan amin. Ngalamin anugerah. Saudara, kalau saudara melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dapat berdamai dengan diri kita dan saudara-saudaranya. Yusuf tahu, oh ternyata kalau dari sudut pandangku sendiri hidupku menderita. Hidupku penuh dengan sengsara. Tapi ketika dia melihat dari sudut pandang Tuhan, wow, ternyata Tuhan punya rencana. Saudara, Efesus 4 ayat yang ke-32. Dikatakan di sana, baca sama-sama ya kita hari ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dorongan kita untuk mengampuni bukan supaya mereka juga mengampuni kita. Kosong-kosong ya. Kembali ke nol gitu ya. Kayak kalau kita mau isi bensin saudara ya. Pak, nol Pak ya gitu ya. Kosong-kosong. Bukan. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena di situ jelas dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini merasa hidupnya telah diampuni oleh Tuhan. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, orang yang hidupnya di dalam anugerah Tuhan akan mudah melepaskan pengampunan yang sama. Orang yang masih menyimpan grudges, menyimpan dendam, menyimpan iri hati adalah orang-orang yang sesungguhnya belum merasakan anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini poin yang pertama. Saya rindu justru di masa-masa pandemi ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan Tuhan. Kita diberi waktu yang cukup untuk dapat merenungkan kembali. Masih adakah orang-orang yang menyakiti hatiku yang belum aku lepaskan, belum aku ampuni? Saudara, yang kedua, mari kita beranjak dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 tadi. Baca ayat ke-8, 10 dan 11 dari Kejadian pasal yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan apa? Engkau. Saudara, Yusuf kepada saudara-saudaranya dia katakan gini, jadi bukan kamu yang bawa aku ke sini, itu bukan kamu. Aku di sini ini sampai jadi bapak atas Firaun, menguasai seluruh Mesir, ini bukan kamu. Ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mungkin kita hari ini ada dalam kesesakan. Mungkin hari ini saudara ada dalam penderitaan. Mungkin hari ini saudara sangat berdampak karena pandemi yang sedang terjadi. Lalu saudara katakan, ini karena saudaraku Pak. Oh, ini karena suamiku Pak. Dia nggak dengar nasihatku. Ini karena istriku Pak. Ya, karena dia salah langkah mendengarkan temannya daripada mendengarkanku. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, poin yang kedua, ini yang akan terjadi. Seperti Yusuf dimampukan untuk dapat melihat Tuhan berdaulat atas kehidupan semua umatnya. Yang setuju katakan amin. Tuhan berdaulat Bapak Ibu. Bayangkan hari ini kita pakai masker semua. 1 tahun yang lalu saudara nggak ada yang pernah nyoba masker aja, mungkin nggak ada saudara ya. Ada beberapa dari kita nggak pernah Pak. Masker harganya masih berapa? Hari ini Bapak Ibu Saudara luar biasa. Produksi masker itu berlipat-lipat. Mereknya macam-macam saudara. Saudara, Tuhan berdaulat. Amsal 16 ayat yang ke-9. Dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tahun lalu ada begitu banyak orang yang merencanakan libur lebaran lah, libur Paskah lah, libur akhir tahun lah saudara. Ya. Dan hanya pada satu masa, hanya pada satu kedipan mata sepertinya begitu ya. Tiba-tiba semuanya harus dibatalkan, semuanya harus berubah. Ya, yang sekolah di luar negeri juga harus pulang. Ya, dan seterusnya, semuanya harus online. Ya, kita harus mengatur kembali keuangan, budget kita setahun dan seterusnya. Saudara, satu hal yang kita boleh percaya hari ini adalah apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, ketahuilah Tuhan berdaulat. Yang setuju katakan amin. C.S. Lewis pernah berkata, you may forget that you are at every moment totally dependent on God. Kita itu sering lupa, jadi manusia sering lupa. Karena udah cukup kuat, cukup kaya, cukup sehat, lupa. Kalau sesungguhnya kita perlu bergantung 100%, bahkan 1000% kepada Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mati bagi hidup saudara. Bangkit untuk menyelamatkan kita. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang lebih luar biasa lagi. Amin. Tuhan berdaulat. Saudara rencanakan sesuatu, boleh. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan berdaulat atas hidup Bapak Ibu Saudara. Atas rencana-rencana hidup kita. Masa depan kita. Siapa manusia yang bisa berpikir dia tahu apa yang akan terjadi. Wong satu jam yang akan datang aja kita nggak ngerti Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Siapa kita berpikir bahwa kita cukup kuat, cukup hebat, cukup pandai untuk mengetahui apa yang akan terjadi seminggu daripada sekarang. Saudara, tapi satu hal kita tahu, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat. Dia punya rencana dan rencananya pasti digenapi. Bukan kamu, bukan kalian yang membawa aku ke sini, kata Yusuf. Tetapi Tuhan. Saya percaya dalam perjalanan hidup Yusuf, dia belajar Bapak Ibu. Dia berpikir, kok bisa ya, aku ini salah apa ya? Masuk penjara, difitnah, masuk penjara. Ya, saudara, bahkan dibuang. Terus tiba-tiba diangkat, dipercaya. Dia mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Ini kalau bukan Tuhan, tidak ada lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah dengan saudara dan saya.
Kita seringkali lupa bahwa dalam setiap hidup, setiap waktu, sesungguhnya kita bergantung kepada Tuhan. Yuk, poin yang paling akhir, poin yang ketiga. Kejadian 50, 19-21. Demikian firman Tuhan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Ada orang yang merencanakan, mereka-rekakan yang jahat kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi di situ dikatakan, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ya, Yusuf tahu, ya manusia boleh berencana yang jelek sekalipun, ya terhadap hidup Bapak Ibu Saudara, terhadap bisnis Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup Bapak Ibu. Saudara, dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan apa? Dengan perkataannya. Poin yang ketiga, kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, ya Yusuf dimampukan untuk apa? Untuk melihat bahwa Tuhan sanggup mengubahkan situasi yang buruk sekalipun. Ya, untuk menjadi kebaikan dan menyatakan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Kondisinya mungkin sudah terlalu, buat saudara terlanjur Pak. Sudah terlambat. Saya mau katakan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Selama saudara masih diberi kesempatan, selama pintu anugerah masih terbuka, kita masih hidup di dunia ini, saya percaya ada kesempatan, ada waktu, dan Tuhan sanggup mengubahkannya bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rencana Allah yang lebih besar daripada apa yang kita sanggup bayangkan dan pikirkan. Yang setuju katakan amin. Keterbatasan kita cuma berpikir ya kita hidup di dunia ini saja. Setelah itu saudara gak bisa merencanakan. Nanti aku di surga, aku minta rumah yang cat putih lantai 2 gitu. Nanti tamannya yang besar tak tanami bunga mawar sama melati gitu. Saudara nggak bisa lagi, saudara bisa rencana ketika ada di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Itu pun Tuhan berdaulat. Apalagi setelah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rencana Allah yang lebih besar. Rencana Allah itu bukan hanya tentang hal-hal yang fana, yang saudara dan saya miliki dan nikmati di bumi ini. Kita bisa menderita, kita bisa sengsara, kita bisa mengalami begitu banyak pencobaan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi percayalah Tuhan tetap berdaulat. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Untuk kebaikan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari baca ayat terakhir Roma 8:32 dikatakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Oh haleluya Pak, amin. Perhatikan baik-baik, orang Kristen sering pakai ini ayat ya dan disalahartikan. Mereka pikir gini, wah Yesus mati bagiku. Kalau gitu ya mimpiku dapat mobil pasti digenapi. Haleluya. Loh kenapa? Loh itu Pak. Ayat 32. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Halo. Banyak orang Kristen berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah tentang keinginannya selama ada di dunia ini. Saya ini gak pernah bayangin Pak. Saya dikasih cincin sama suami saya. Itu berliannya Pak. Segede helm. Gede saudara ya. Bawa epi ya saudara. Wah, ini firman Roma 8:32 ini luar biasa Pak. Segala sesuatu. Saudara, kita harus melihat firman Tuhan ini dengan konteks yang benar. Dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini tidak hanya bicara tentang hal-hal yang ada di duniawi, tapi lebih daripada itu, ini bicara kepada hal-hal yang kekal. Yang setuju katakan amin. Jangan merendahkan anugerah Tuhan. Jangan menurunkan kasih karunia-Nya.
ditukar dengan hal-hal yang fana. Jabatan, promosi, pekerjaan, jodoh, mobil, rumah. Kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kekristenan bicara lebih daripada itu semua. Dia yang mati di atas kayu salib tidak hanya untuk memberi saudara makan setiap harinya, lebih daripada hal-hal yang jasmani, lebih daripada hal-hal yang fana. Karena semua yang kita bisa lihat, semua yang kita bisa nikmati, yang kita bisa sentuh adalah fana. Sepi, saudara. Tapi ini peringatan bagi gereja Tuhan. Jangan beribadah hanya agar supaya saudara bisa hidup memiliki kualitas yang lebih baik. Saudara berpikir dengan saudara rajin ke gereja, saudara akan diberkati Tuhan dan saudara ya tingkat level kualitas hidup saudara lebih baik. Kalau itu terjadi, praise the Lord, puji Tuhan. Tapi kekristenan lebih daripada itu. Mari belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Kerinduan Tuhan bukan saudara hidup enak, hidup diberkati dengan kekayaan yang melimpah di dunia ini. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kerinduan Tuhan adalah supaya saudara dan saya dapat menikmati hubungan yang kekal selama-lamanya. Tidak terbatas dengan Tuhan di sorga yang mulia. Itu tidak terbanding, tidak ada bandingannya dengan kekayaanmu yang ada di dunia ini. Saudara bisa menjadi orang yang paling kaya di dunia dan tetap engkau akan berkata, aku tidak puas, aku butuh lebih lagi. Aku butuh harta lebih banyak lagi. Saudara sudah punya, miliki semuanya dan saudara berpikir, aku tetap tidak bahagia. Bagi seorang Kristen, kerinduan kita haruslah melihat kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan pagi hari ini untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Kami hanya dapat merencanakan, melihat, melakukan sebatas kehidupan kami yang ada di dunia yang fana ini. Tapi Tuhan, hari ini kami belajar bahwa ketika kami melihat dan memandang dari sudut pandang Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk mengampuni, menerima diri kami sendiri yang telah mengalami anugerah dan memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami dimampukan untuk melihat bahwa Tuhan sanggup atau Tuhan berdaulat atas kehidupan kami umatnya. Tuhan berdaulat atas setiap waktu kami, harta kami, keluarga kami. Berdaulat atas masa depan kami. Dari sudut pandang Tuhan kami juga boleh melihat dan dimampukan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan situasi yang buruk. Situasi yang menurut kami sudah terlambat, sudah hancur. Keluarga kami sudah hancur, keluarga kami sudah terpecah. Keluarga kami sudah tercerai-berai. Orang mengatakan bahwa kami lahir dari sebuah keluarga yang broken home. Tapi hari ini kami tahu, kami boleh melihat bahwa Tuhan sanggup mengubahkan situasi yang buruk sekalipun diubahkan untuk kebaikan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih bagi setiap umat-Mu yang hadir maupun kami yang mengikutinya melalui online ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau yang tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, mati di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menebus kami, menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa, dan menyelesaikan ketakutan terbesar kami ya Tuhan, yaitu kematian. Dengan Engkau tergantung di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memberikan jaminan yang pasti. Dosa kami telah diampuni,
ketakutan terbesar tentang kematian sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, izinkan kami boleh melihat dari sudut pandang Tuhan tentang kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami hanya memandang dari sudut pandang kami sendiri. Sudut pandang yang terbatas, sudut pandang yang berpikir dan melihat hal-hal yang duniawi. Tapi biarlah hari ini ya Tuhan, kami diubahkan dan dimampukan Tuhan untuk dapat melihat dari sudut pandang Tuhan tentang kehidupan kami yang kekal untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, bersiap untuk menaikkan doa syafaat bagi bangsa, bagi kota, bagi gereja. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, Amin. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan mempersembahkan persembahan kita dan kita membawanya di hadapan Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang terus menuntun kami, membawa kami bertumbuh ke arah Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman yang telah dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan bagiannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih kami telah diingatkan, hanya karena kuasa darah Yesus kami dimampukan untuk dapat menikmati hadirat-Mu. Kami dimampukan untuk dapat melihat dari sudut pandang Allah, sudut pandang yang kekal, bukan sudut pandang yang fana, sudut pandang yang terbatas. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami hanya memperhatikan kepentingan diri kami sendiri, kepentingan keluarga kami sendiri. Bahkan motivasi pelayanan kami tidak didasarkan oleh karena kasih Kristus yang nyata dalam hidup kami, melainkan melakukannya untuk pengakuan diri, untuk pengakuan bagi nama kami sendiri. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Biar Tuhan Kau melihat, Tuhan setiap kami menyelidiki hati kami, murnikan, sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Kami memberkati setiap sudut kota di mana kami ada. Kami berdoa biarlah melalui gereja-Mu Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi buku-buku yang terbuka. Kami boleh menyinarkan sinar terang Kristus di dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam perkataan kami, ketika kami bekerja, ketika kami berdagang, ketika kami berinteraksi. Tuhan, biarlah melalui hidup kami, kota kami diberkati Tuhan, kota kami dilindungi Tuhan, kota kami mengalami kemakmuran yang datang daripada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati Indonesia, berkati bangsa yang besar ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia butuh anugerah Tuhan, butuh kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah kasih-Mu melanda bangsa ini. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Berdoa untuk semua anggota parlemen, DPR, RI, dari provinsi maupun yang daerah, kota dan kabupaten. Tuhan memberkati. Bahkan yudikatif, MA, MK, seluruh pengadilan tinggi negeri, dimanapun mereka berada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan berdaulat atas Indonesia, Tuhan berdaulat atas kota di mana kami tinggal. Tuhan berdaulat atas kehidupan setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus berdoa bagi pembangunan NICC, berdoa bagi panitia, berdoa bagi staf gembala, pejabat, diaken, diakones, seluruh volunteers yang melayani Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati mereka. Tak lupa kami juga membawa doa-doa kami. Tuhan berdoa bagi keluarga besar Diaspora Sejahtera dimanapun mereka berada. Berdoa bagi setiap jemaat. Berdoa bagi kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah kami. Masing-masing Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kami. Supaya melalui hidup kami nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bila sebentar kami akan mempersembahkan korban persembahan kami. Kami tahu Tuhan kami memberi bukan untuk diberkati. Tapi kami memberikan persembahan kami. Karena kami terlebih dahulu sudah diberkati. Berkati persembahan umum, perpuluh, persepuluhan dan juga pembangunan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melayakkan menguduskan persembahan kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan tetap terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang bersama dengan Ibu. Percaya ada kekuatan, kesehatan Tuhan yang datang daripada Tuhan. Hikmat Tuhan yang melimpah-limpah. Dimampukan untuk terus berjalan bersama-sama dengan kami. Sampai dinyatakan setiap kami tak bercacat dan tak bercela. Berdoa bagi setiap kami. Mampukan kami, berkati setiap MK-MK, setiap mesbah keluarga, unity-unity yang ada. Tuhan juga bagi setiap kami yang belum mengikuti MK-MK, Tuhan pertemukan kami dengan MK yang terbaik, yang cocok. Tuhan supaya kami dapat bertumbuh bersama-sama, bertumbuh ke arah Kristus sampai pada garis akhir di mana kami bersama-sama menikmati hubungan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara. Mari arahkan pandangan Bapak Ibu Saudara kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima berkat ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Tuhan memberkati pekerjaanmu, anggota keluargamu Tuhan memberkati. Bahkan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang engkau lakukan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Ingatlah Tuhan berdaulat atas hidupmu, Dia memimpinmu. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha bahkan kekal untuk selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bergabung di pasar DCM di grup WhatsApp dan Facebook. Ada beragam produk di sana, seperti makanan dan minuman, beragam alat rumah tangga, jasa servis laptop atau HP, apotik online delivery, jasa tukang kebun dan ART, serta jasa kurir MK yang akan membantu kiriman Bapak Ibu. Beragam info lowongan kerja,
tips and trick online marketing yang bisa membantu meningkatkan penjualan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Silakan dapat menghubungi Bu Erna di WhatsApp 0896 2828 3299. Sekolah Kristen Shining Star membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 untuk kelas kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan terapi anak berkebutuhan khusus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi call center di 0822 3148 787871. Pendaftaran juga bisa melalui barcode. Shining Star, we are smart, we are cheerful, we all shine. Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa atau konseling dapat menghubungi call center kami di 0812 3333 6392. Informasi, laporan seputar MK atau Mesbah Keluarga, atau Bapak Ibu ingin bergabung dalam MK, silakan menghubungi call center kami di 0812 3333 6492. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di minggu terakhir di bulan Februari tahun 2021. Di dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat yang ke-6 mengingatkan kita bahwa maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku, kata Tuhan, datang memukul bumi sehingga musnah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa unit terkecil, yaitu keluarga kita masing-masing, adalah tempat di mana kita dimuridkan dan memuridkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi murid Kristus dan juga memuridkan bahkan keluarga kita sendiri. Dan dari situ kita percaya ketika keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan. Ketika gereja dipulihkan, kota dan bangsa pasti akan dipulihkan. Dan kiranya di zaman akhir ini kita kembali kepada esensi kekristenan, di mana kita dapat mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah dengan cara menjadi murid Kristus dan juga memuridkan sesama kita. Melalui kesempatan ini, saya mendorong dan mengingatkan kita bagi jemaat yang belum mengikuti Mesbah Keluarga atau MK, Unity yang ada, mari Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi call center kami. Kami akan memfasilitasi, kami akan membantu supaya setiap Bapak Ibu Saudara memiliki teman seperjalanan, komunitas yang sehat, yang bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Saudara, mengingatkan informasi sepekan, MCP hari Rabu dan juga doa malam pukul 7 malam melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara bergiat untuk dapat beribadah dan bahkan menyebarkan informasi ini kepada teman-teman sesama kita. Yang juga doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi juga melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Dan Diaspora Generation hari Sabtu jam 5 sore juga dapat diakses melalui YouTube channel dan juga melalui ibadah ragawi. Tapi jangan lupa untuk mendaftarkan diri. Mari tetap jaga protokol kesehatan dan juga mendukung program vaksinasi pemerintah yang saat ini sedang memasuki tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu untuk para lansia atau para senior dan juga untuk tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai warga negara yang baik, kita mendukung program pemerintah. Jangan takut untuk divaksin, karena kita percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk supaya penyebaran COVID-19 dapat segera diatasi. Mari terus bergiat, saling mendorong di dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara.